kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam webinar Health Talk pada sore hari ini. Perkenalkan saya Cindy, selaku MC yang akan memandu acara kita di sore hari ini ya. Ada beberapa reminder yang akan saya sampaikan sebelum kita mulai ya. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu semuanya dapat mengikuti rangkaian acara kita dari awal sampai dengan akhir ya. Karena sesuai dengan share value dari Sinarmas, Respect Other, kita harus menghargai narasumber kita yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi acara webinar pada sore hari ini. Seluruh partisipan juga dapat mengisi ya, wajib untuk mengisi kuesioner dalam bentuk link yang akan di-share di kolom chat sehingga akan dimasukkan ke dalam training 40 jam. Batas pengisian kuesionernya nanti adalah 30 menit setelah acaranya saya tutup. Jika nanti saat sharing ada pertanyaan yang mau Bapak Ibu sampaikan, boleh disampaikan di kolom Q&A sehingga nanti setelah selesai sharing akan dibacakan. Ya, sebelum kita mulai untuk acara webinar pada sore hari ini, ada baiknya kita mengawali terlebih dahulu dengan berdoa. Saya akan pimpin dalam agama Katolik. Bapak dan Ibu sekalian boleh berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Ya. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas berkat dan penyertaan Engkau pada sore hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami pada kesempatan hari ini untuk mengikuti webinar Health Talk pada sore hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kami, semoga kami dapat melaksanakan webinar ini dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berkatilah juga narasumber kami, semoga bisa menyampaikan sharing dengan baik, sehingga hasilnya juga akan berjalan dengan baik. Terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat dan penyertaan Kau. Haleluya, amin. Baik, sebelum kita masuk nih ke inti acara kita ya teman-teman ya, terkait dengan webinar Healthy Eating for Healthy Weight, ada baiknya kita kenalan dulu nih ya. Ini ada dari company profile Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro ya. Ini adalah rumah sakit dari dokter narasumber kita pada sore hari ini dengan Dr. Olivia Karisa, spesialis gizi klinik. Halo, selamat sore dok. Selamat sore. Iya, sore dok. Oke. Baik, kita akan putar dulu ya dok ya untuk cuplikan video company profilnya ya dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro. Selamat menyaksikan. Sesuai anjuran pemerintah, sebaiknya di rumah saja. Tapi apabila Anda memiliki masalah kesehatan yang harus ditangani, datanglah ke Mitra Keluarga Bintaro, jangan menunggu semakin parah. Halo, saya Dr. Margareta Silvia Yolanda, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro. Saya ingin menyampaikan bahwa tidak perlu khawatir untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro, karena kami selalu mengutamakan keselamatan pasien-pasien kami dan memberikan pelayanan terbaik kami dengan memisahkan pasien-pasien infeksi dan non-infeksi. Jadi jangan takut untuk berobat.
Halo Sobat Mika, perkenalkan nama saya Dr. Denis William Pratama, spesialis bedah. Saya adalah dokter bedah yang bertugas di Mitra Keluarga Bintaro. Di masa adaptasi kebiasaan baru ini, pelayanan bedah dan kamar operasi kami tetap berjalan seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan yang bertujuan untuk melindungi tenaga kesehatan dan pasien-pasien kami dari infeksi-infeksi yang berbahaya. Untuk pelayanan kasus-kasus emergensi atau pelayanan kasus-kasus yang membutuhkan penanganan bedah segera, kami tetap membuka pelayanan seperti biasa dengan tentunya melakukan screening pada pasien-pasien kami, yaitu dengan pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan ronsen torak, dan juga screening PCR ataupun rapid test yang akan dilakukan pemisahan antara pasien yang berisiko dan tidak berisiko. Segera konsultasikan penyakit Anda di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro dengan spesialis-spesialis kami karena kesehatan Anda adalah prioritas kami. Periksakan diri Anda sedini mungkin. Kami siap melayani Anda dengan profesional. Baik, itu sekilas tentang Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro ya, Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang kita akan segera masuk nih ke inti acara kita ya, di mana di tema hari ini, webinar hari ini kita akan mengangkat tema Healthy Eating for Healthy Weight, di mana banyak orang nih di zaman sekarang ya mengira bahwa diet itu yang penting nurunin berat badan aja. Gimana caranya supaya berat badannya itu di timbangan bisa berkurang ya. Tanpa disadari kalau diet itu sebenarnya yang salah bisa menimbulkan masalah buat kesehatan kita. Nah, makanya pada sore hari ini kita sudah bersama narasumber kita dengan Dr. Olivia Karissa, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro yang akan menjelaskan nih, memaparkan sedikit nih gimana sih caranya supaya bisa kita mengatur pola makan yang sehat, diet yang sehat supaya kesehatan kita juga bisa baik nih, nggak terganggu ya dok ya. Nanti kalau dari Bapak Ibu sekalian kiranya ada pertanyaan ya atau sharing yang sudah disampaikan oleh Dr. Olivia, boleh banget dituliskan di kolom Q&A. Nanti ada 10 penanya beruntung yang akan kita pilih untuk mendapatkan hadiah tumbler Live at ASM. Jadi Bapak dan Ibu harus menyimak ya dari awal sampai dengan akhir. Baik, Dr. Olivia, waktu dan tempat saya persilahkan ya dok. Thank you, Cindy. Selamat sore semuanya. Suaranya kedengeran kan? Oke. Kedengaran dok. Teman-teman semuanya, mau Bapak Ibu atau ya kita panggil teman-teman aja ya. Kita sharing sama-sama di sini hanya mengenai apa sih makan sehat itu, apa sih healthy weight yang dimaksud di sini. Kita masuk ke, saya coba izin share screen dulu ya. Terlihatkah? Oke sih. Ya. Oke, sudah terlihat dok. Siap. Mungkin topik kita sama-sama hari ini mengenai healthy eating for healthy weight. Di sini kita mengenal apa sih healthy itu sebenarnya, apa sih sehat itu sebenarnya. Tadi mungkin Cindy sudah menyampaikan ya, memberi suatu gambaran bahwa mungkin yang berkembang di masyarakat lebih kepada yang penting berat badannya turun. Yang penting saya mau diet nih, saya nggak mau makan malam, saya tidak mau makan nasi, saya tidak mau breakfast biasanya. Itu yang cukup sering kami temukan sehari-hari dalam penerapan diet ataupun ingin mencapai ceritanya berat badan yang ideal seperti itu. Apakah itu tepat atau tidak? Mungkin sebelum nyampe ke situ, saya ingin sedikit memberi gambaran apa sih sehat itu sebenarnya. Mungkin kalau misalnya teman-teman sekalian atau Bapak Ibu yang ada di sini pernah mendengar, saya maunya sehat kok. Saya bukan mau mengejar kepada hanya penurunan berat badan saja. Sebenarnya kalau sehat itu apa sih? Sehat itu suatu kondisi di mana mungkin ya kita taunya kita nggak sakit, berarti kita sehat.
Ya, mungkin seperti itu. Atau berdasarkan undang-undang, jadi kita sejahtera, baik jiwa dan sosial kita. Dan juga berdasarkan WHO juga ada pengertian bahwa kita baik fisik ataupun mental kita dan juga sosial kita bebas dari penyakit ataupun kelemahan. Jadi sebenarnya kalau kita rangkum dari 3 pengertian ini, sebenarnya tidak hanya fisik, tapi kita punya pikiran, kita punya sosial juga harus dalam kondisi yang baik tentunya. Lalu seiring dengan mungkin pandemi kita sudah 2 tahun lebih kali ya, 2 tahunan ini, semua berlomba-lomba ingin menjadi seorang yang sehat ceritanya, ingin berlomba-lomba, ingin konsumsi makanan yang sehat, ingin menerapkan pola hidup yang sehat. Banyak yang datang hanya untuk hal seperti itu. Apa sih yang sehat? Saya ingin menurunkan berat badan saya, Dok. Berat badan saya kegemukan. Itu sebenarnya menjadi suatu status nutrisi. Kalau di kami kita sebutnya status nutrisi. Apakah saya gemuk? Apakah saya, kekurusan? Apakah saya sudah berada dalam kondisi yang ideal ataupun dalam keadaan normal? Apa sih status nutrisi itu? Ada yang tadi kelebihan, ada yang mungkin kelebihan. Kekurangan, ada yang mungkin kelebihan. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang merasa saya kok berat badannya kurang ya. Cindy gimana sih? Cindy di mana sih? Kalau saya kayaknya kelebihan sih sekarang. Masa sih gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, status nutrisi itu dibagi, mungkin kalau pernah mendengar malnutrisi. Malnutrisi selalu dikaitkan dengan kondisi di mana kekurangan. Padahal sebenarnya faktanya gitu kan, malnutrisi itu sendiri adalah suatu kelainan, baik dia bisa kekurangan ataupun kelebihan. Dan yang perlu digarisbawahi di sini, kondisi obesitas yang orang-orang bilang, aduh saya kegemukan nih, saya kelebihan. Kayak tadi sini kan, saya kelebihan nih. Kelebihan apa? Yang berlebih itu apanya? Tapi sebenarnya mungkin dia mengalami suatu kekurangan zat gizi yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuhnya sendiri untuk kesehatan dia. Ya, gimana sih kita tahu status nutrisi? Mungkin sama-sama kita tahu nih, sudah pernah mendengar yang namanya indeks massa tubuh. Kita sama-sama belajar deh. Kita berada di status gizi yang mana nih? Tadi kita kekurangankah, atau kita kelebihankah, atau kita sudah dalam keadaan yang normal? Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini, yang normal ini yang warnanya merah muda. Kalau hasil hitungan kita nanti berada di angka 18,5 sampai 22,9. Ambil angka itu dulu ya, Ibu dan Bapak atau teman-teman semua di sini. Kita dapatnya dari mana? Kita berat badan kita dalam kilogram, mungkin sama-sama boleh menghitung. Nggak mau dicantumkan di sini juga nggak kenapa-napa. Contoh, berat badannya anggaplah 50 kg, lalu kita bagi tinggi badan kita dalam kuadrat, tapi dalam meter. Jadi tinggi badannya kita anggaplah 160 cm, berarti 50 dibagi 1,6 dikali 1,6. Kita dapat di angka 19,5 mungkin seharusnya. Benar? Nah, itu berarti dalam keadaan yang normal. Akan lain ceritanya kalau misalnya berat badannya mungkin 75 misalnya. 75 kalau misalnya tinggi badannya 160 akan menjadi berapa? Di 29. Berarti sudah ada di kategori yang obesitas. Itu cara menghitung secara umum mungkin teman-teman di sini. Tapi ini hanya secara umum. Yang secara mudah biasanya orang-orang selalu datang ingin mengetahui, dok saya kegemukan. Nanti akan kami hitung berdasarkan ini. Iya, IMT saya sudah di sini nih dok. Biasanya sudah tahu nih bahwa kalau di bawah 18,5 itu dikatakan berat badan kurang, kalau di atas 22,9 kita bisa bilang berlebih atau obesitas atau kegemukan. Tapi apakah hanya semudah itu kategori ataupun kita mengkategorikan diri kita dalam status gizi yang kurang atau lebih tadi? Sebenarnya ada banyak faktor lain yang kita bisa lakukan. Kita bisa melakukan dengan pengukuran lingkar lengan kita sendiri, di mana normalnya itu ya sekitar sampai 23,5. Atau kita ngukur
Ada nggak teman-teman di sini yang ngerasa badannya mungkin kecil, muka saya kecil kok dok, tapi kok perut saya maju ke depan misalkan gitu. Siapa aja mungkin di sini ada yang ngaku mau gitu. Banyak soalnya yang melaporkan seperti itu, dok saya kok berat badannya sebenarnya normal ya dok, tapi perut saya kenapa buncit ya, perut saya maju ya. Nah ini juga sebenarnya bisa menjadi salah satu indikator, bahwa pada pria kalau lebih dari 90 cm dan pada wanita lebih daripada 80 cm, itu bisa kita katakan dia mungkin mengalami kelebihan berat badan atau kelebihan massa lemak di bagian perutnya. Dan ini dua pengukuran yang juga bisa dijadikan suatu patokan ataupun indikator, tidak hanya berat badan. Jadi bukan hanya berat badan yang menjadi suatu patokan oleh teman-teman sekalian atau Bapak Ibu di sini. Ya, semoga ini bisa memberikan sedikit gambaran bahwa hasil diet ataupun pola makan yang sehat bukan hanya berat badan, tapi bisa juga dengan indikator lain yang tentunya lebih menunjang ke arah kesehatan. Masalahnya apa sih kalau kita tadi hanya ingin healthy weight? Healthy weight itu kan topik kita di sini ya. Berat badan yang sehat. Apakah ideal itu pasti sehat? Atau saya yang kurus ini sudah pasti sehat? Belum tentu. Kalau kita kurus atau kekurangan berat badan ataupun status gizinya kurang, biasanya pertahanannya kurang juga, lemah juga, sehingga mudah terjangkit berbagai macam penyakit. Yang kelebihan itu juga memiliki resiko untuk mengalami suatu peradangan, rentan terhadap suatu infeksi, dan tentunya berisiko terjadi berbagai penyakit yang berhubungan dengan kelebihan massa lemak itu sendiri. Ya, ini mungkin baru pendahuluan saja. Nah, ini yang sedikit memberikan suatu gambaran tadi. Banyak yang hanya berfokus pada berat badan nih. Saya mau kasih contoh sedikit di sini. Ini Bapak Ibu ataupun teman-teman sekalian bisa ngelihat di sini ada seseorang yang kita sebut si A dan si B dengan tinggi badan yang sama persis, sama-sama 178 cm, berat badannya yang 186, yang 187. Ya, beda 1 kilo tidak memberikan sesuatu yang berbeda bermakna ya. Dengan IMT 26,9 dan juga 27,5. Kalau hanya berdasarkan indeks massa tubuh atau body mass index yang tadi kita ukur sama-sama, sebenarnya keduanya harusnya sudah masuk dalam kategori obesitas. Setuju, Ibu dan teman-teman? Seharusnya ya. Tapi ada faktor ataupun indikator lain yang sebenarnya kita bisa lihat di kedua orang ini, yaitu massa lemaknya, di mana kita mengukur komposisi tubuh dari orang tersebut atau komposisi tubuh dari kita. Si A, lemaknya di dalam tubuhnya hanya 15%, sedangkan si B itu 24%, di mana angka normal pada laki-laki itu harus kurang dari 20%. Ini kan laki-laki ya, kebetulan subjeknya. Jadi si B ini memang kelebihan lemak, sedangkan si A dengan massa lemak segini berarti ototnya atau yang muscle-nya yang cukup banyak, dan ini kita tidak bisa mengkategorikan dia ke dalam suatu obesitas, tidak kegemukan. Jadi berat badan tidak hanya menjadi suatu indikator ataupun tolak ukur yang paling utama. Dan yang menjadi suatu fokus dalam melakukan suatu pengaturan pola makan ataupun diet, sebaiknya adalah menurunkan massa lemak di dalam tubuh, tapi meningkatkan massa otot. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas di belakang mungkin ya. Semoga tidak ngantuk, dan kalau mau tanya silakan langsung ditanyakan. Oke. Ini yang tadi kita gambarkan ya. Jadi massa lemak ini yang sebaiknya menjadi suatu indikator sebenarnya dengan alat ukur yang namanya komposisi tubuh. Oke? Nah, sekarang kita masuk nih. Pola makan yang sehat itu sebenarnya seperti apa sih? Mungkin istilah ini juga sudah pernah kita, atau sering banget diutarakan, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Ini dua gambar yang saya bisa tampilkan atau saya sajikan atau saya suguhkan kepada teman-teman semua. Yang di atas memang oke, badannya wow ya,
Memang dia rajin makan buah dan sayur dengan makanan-makanan yang sehat ataupun rendah kalori. Yang di sebelah kanannya makanan-makanan yang berlemak, ya dia akan menghasilkan tubuh ataupun komposisi tubuh yang seperti yang di kanan. Terlihat. Yang di bawah sebaliknya. Yang sebelah kiri ini mungkin terlihatnya mungkin bagus, ideal. Tapi lihat pemilihan makanannya. Dia makanan-makanan kaleng, konsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, ini pun akan meningkatkan massa lemak dari seseorang. Sebaliknya, jika dia mengonsumsi yang lebih alami ataupun lebih sehat, yang akan meningkat adalah massa ototnya, dan itu yang akan kita lakukan sebenarnya untuk sehari-hari. Jadi sekali lagi, jangan hanya kita patokan terhadap berat badan kita saja. Oke? Ayo kita masuk sedikit. Pola makan kita, mungkin sebelum sampai ke situ, saya selalu memberikan contoh adalah sebagai sebuah mobil. Makanan kita itu diumpamakan sebagai sebuah mobil. Tadi contoh di awal nih, saya sudah menyampaikan bahwa ada orang yang sering skip breakfast, ada orang yang sering skip makan malam karena ingin kurus, karena ingin menurunkan berat badannya. Sebenarnya makanan itu tuh mengandung apa saja sih, nutrisi yang ada di dalam makanan kita tuh apa saja sih? Mungkin pernah mendengar yang namanya karbohidrat, protein, dan lemak, juga ada namanya vitamin dan mineral. Fungsinya apa? Biar mudah kita umpamakan badan kita ini adalah sebuah mobil. Sebuah mobil, kalau mau jalan, kita butuh bensin. Benar, kalau kita nggak ada bensin, apakah mobil tersebut bisa jalan atau motor tersebut bisa jalan? Misalkan seperti itu. Bensin di dalam tubuh kita ini apa? Karbohidrat. Jadi jangan nggak makan nasi. Jangan nggak makan karbohidrat sama sekali. Karena itu adalah sumber energi utama yang dibutuhkan oleh tubuh kita, termasuk salah satunya sumber energi untuk kita punya otak. Tadi sehat tidak hanya fisik, tapi juga pikiran. Kita balik ke situ. Juga lemak. Lemak juga merupakan suatu sumber energi. Dia juga mengatur suhu tubuh dalam badan kita, dan dia juga sebagai transport di dalam tubuh kita. Dia ini sebagai bantuan dari bensin tersebut. Ya. Kalau mobil tidak ada rangkanya, kita nggak mungkin juga bisa naikin mobil tersebut, kan? Yang warnanya merah, yang warnanya kuning, yang warnanya hitam, yang warnanya putih misalkan. Mobilnya warnanya cantik ya, itu adalah suatu struktur dari mobil tersebut, badannya. Seorang Cindy di depan saya, atau ibu dan bapak di depan saya. Mungkin penampakannya beda-beda. Dan itu yang membentuk adalah kita punya protein. Semua sel-sel di dalam tubuh, metabolisme, hormon, dan juga antibodi ataupun daya tahan itu dipengaruhi oleh protein kita. Jadi protein tidak boleh kurang. Ada yang tambahan namanya mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral. Sudah capek-capek kita konsumsi sumber energinya, struktur badannya sudah ada, tapi ternyata olinya soak, akinya soak. Mobil tersebut bisa jalan atau tidak? Tentunya tidak bisa juga. Itu adalah peran dari vitamin dan mineral untuk membantu menunjang agar kendaraan atau tubuh kita bisa berjalan dengan baik. Jadi, kita harus seperti apa? Kita harus melakukan suatu pengaturan pola makan yang baik. Dan tentunya pengaturan pola makan mungkin secara umum saya bisa sampaikan atau sharing di sini kepada teman-teman sekalian. Kita sama-sama berdiskusi, tapi tentunya antara saya, Cindy, atau teman-teman di sini pasti berbeda-beda, dan ini bersifat personalized. Nggak bisa saya makan A sama persis untuk Cindy, ataupun sama persis untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Ya, kita coba di sini. Yang paling penting apa di sini? Saya mau sehat, dokter. Saya mau berat badannya yang ideal. Saya mau berat badannya yang baik. Motivasilah diri kita sendiri, itu yang terpenting. Karena penerapan pola hidup sehat atau pola makan yang sehat
tidak hanya hitungan hari ataupun jam. Itu butuh jangka waktu panjang, sehingga bisa menghasilkan pola makan ataupun pola hidup yang sehat untuk keseharian kita. Jadi motivasilah diri kita sendiri, sehingga kita bisa menjalankan 3 gaya hidup ini. Makanannya kita atur, baik jadwal, jumlah, ataupun jenis dari makanan tersebut. Kalau tadi kita bilang berat badannya kurang atau status gizinya kurang, ya tentunya kita harus menambahkan sesuai dengan kebutuhannya ataupun sebaliknya. Kalau yang memang mengalami kelebihan lemak ataupun mengalami kegemukan, tentunya kita harus mengurangi asupan kalorinya. Tapi bukan berarti dengan tidak makan sama sekali, misalkan seperti itu. Nggak seperti itu juga. Dan tentunya tadi kan kita sudah membahas bahwa kita lebih fokus kepada penurunan massa lemak kita, bukan hanya kepada berat badan, dan kita lebih fokus kepada peningkatan massa otot. Gimana caranya? Jelas, dengan harus berolahraga, aktivitas fisik. Bisa nggak sih dokter, saya mau mencapai berat badan yang baik, atau healthy weight tadi, tapi saya nggak mau olahraga. Bisa tidak, gitu kan? Sebenarnya akan sangat sulit sekali sebenarnya. Bukannya nggak bisa, tapi akan sangat sulit sekali. Lalu, tadi, motivasi diri sendiri, tentukan target, dan juga kurangi stres dan istirahat, dan harus cukup. Sehingga ini kita bisa menerapkan yang namanya pola makan sehat tadi. Yang jadi patokan adalah kita sebutnya sebagai pedoman gizi seimbang. Ini sudah ada panduannya secara nasional oleh pemerintah kita sendiri, yaitu pengaturan dari makanannya, pengaturan dari aktivitas fisiknya, memiliki berat badan atau kontrol berat badan yang sesuai, dan juga pengaturan dari jumlah minyak, jumlah garam, dan juga jumlah gula yang dikonsumsi hariannya. Plus, jangan lupa konsumsi air putih. Harus cukup minimal 8 gelas atau 2 liter per hari. Ini secara rangkuman umum. Tapi basicnya, kalau tadi kita mau katanya sehat, kita mau tentunya adanya di atas nih. Kita mau yang berat badannya bagus dong. Kita nggak mau yang ada di biru. Atau kita nggak mau yang ada di orange, terlalu kurus misalnya. Kita mau yang di normal kondisi. Kita harus memakai prinsip namanya prinsip gizi seimbang. Seimbang antara yang keluar dan yang masuk. Sama mungkin kayak kita ngatur dompet kita, yang masuk dan yang keluar harus sama ya teman-teman. Kalau enggak mungkin kita akan mengalami krisis-krisis tertentu sama dengan tubuh kita sendiri sebenarnya. Sekarang, tadi masuk ke sumber energi, ini kita pakai yang namanya tadi pedoman gizi seimbang yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia, itu kita sebutnya sebagai piramida gizi seimbang. Berapa banyak sih kita bisa mengonsumsi sumber karbohidrat tadi? Bisa nasi. Di Indonesia ini juga ada ubi, kentang, singkong, jagung, itu boleh. Itu bisa, setiap daerah memiliki kekhasan ataupun keunikan dalam karbohidratnya mereka. Dan itu sah-sah saja. Itu boleh. Ditambah lagi, sebenarnya harus mengonsumsi jumlah protein. Berapa sampai 4 porsi, bisa protein nabati ataupun protein hewani. Dan nggak boleh ketinggalan, yang lebih banyak justru harus buah dan sayuran dibandingkan dagingnya. Dan batasilah tadi, gula sebanyak 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, dan minyak hanya 5 sendok makan sehari. Nanti saya akan bahas lebih detail di belakang sebenarnya, lebih gampang dengan menggunakan prinsip piringku. Tadi jumlah, jenis, dan jadwal kita harus perhatikan, dan juga jurus, saya selalu bilangnya jurus masak, ataupun cara masak. Yang paling gampang kan digoreng, dok. Ya, boleh-boleh aja digoreng. Tapi ntar mungkin energi yang masuk pasti akan jauh lebih berlebih dibandingkan energi yang dikeluarkan. Kecuali memang pengeluaran energi atau olahraganya cukup sekali. Nah, sekarang kita masuk ke jumlah nih.
Bagaimana sih kita mengatur jumlah yang sesuai dengan kebutuhan kita? Kita bisa mengatur secara umum, ini kita pakai kategori kira-kira namanya rule of thumb, yaitu 25-30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau yang berat badannya sekitar 50 kilogram, kita bisa kalikan dengan 30, sehingga didapatkan, oh kebutuhan kalorinya sekitar 1.500-an per hari. Tapi gimana ya dok, saya bisa dapetin 1.500 per hari itu? Oh ribet banget ya. Masa saya mau makan aja saya harus berhitung dan saya harus menimbang-nimbang gitu kan. Kita bisa pakai panduan yang namanya panduan piringku. Berapa banyak sih kita boleh makan nasi? Ini secara umum ya. Ini secara umum. Kita boleh makan sumber karbohidrat tadi, baik nasi, roti, pasta, kentang. Kira-kira 1/4 daripada piring yang kita pakai. Kita bisa taruh di situ. Kita tidak perlu menimbang lagi. Per kali makan, kita taruh yang namanya nasi sekitar 1/4-nya. 1/4-nya lagi, kita taruh yang namanya ayam, ikan, daging, ataupun tahu dan tempe. Sumber proteinnya kita. Setelah dibagi 2 piringnya, setengahnya berisi buah dan sayuran. Ini secara umum untuk pola makan yang baik dan benar. Jadi ini tidak perlu pakai nimbang-nimbang, tapi kira-kira sejumlah ini. Dan seharusnya itu akan cukup memenuhi kebutuhan dari teman-teman sekalian, dan seharusnya tidak akan berlebih. Di samping itu, diperhatikan juga bagaimana cara mengolah masakan-masakan yang ada di piring ini. Selain itu, selain dengan menggunakan piring, kadang kan kita juga ada yang namanya makanan-makanan dalam kemasan, dan saya kasih contoh nih yang ada di sebelah kanan kita. Saya percaya pasti banyak yang sering mengonsumsi jenis cemilan yang seperti di samping ini. Tapi tolong perhatikan bahwa di dalam satu kaleng makanan kecil ini yang ringan katanya, satu porsi makanan ringan ini kan kalorinya kecil nih, cuma 150, berarti saya bisa makan satu kaleng dok, saya cuma 150 kalori dari 1.500 sebenarnya kan cuma 1/10-nya, nggak kenapa-napa dong. Tidak boleh dilupakan bagaimana cara membaca daripada komposisi bahan makanan yang ada di dalam suatu kemasan. Kita harus perhatikan bahwa per kemasan ini berapa sih jumlah sajian yang ada. Kebetulan yang saya pakai contoh ini adalah sekitar 4 sajian. Jadi kalau per sajiannya 150, di dalam satu kaleng ini ada 4 sajian, berarti 4 dikali 150, dalam satu kaleng ini kita sudah mengonsumsi sekitar 600 kalori, atau sekitar setengah dari kebutuhan yang tadi kita harus makan. Padahal kita makan sehari mungkin 3 kali dengan komposisi yang tadi, nasi dengan lauknya dan juga sayurannya, ditambah lagi cemilan. Alhasil kita akan menghasilkan berat badan yang berlebih tadi. Atau sebaliknya, asupannya lebih sedikit jauh daripada yang seharusnya dikonsumsi. Mungkin akan jatuh pada kondisi berat badan kurang ataupun status gizi yang kurang. Kira-kira begitu teman-teman. Semoga bisa diterima. Kita lanjut dulu ya. Itu baru jumlah. Sekarang kita ngatur jadwalnya nih. Siapa yang makannya random? Pengaruhi kita punya metabolisme di dalam tubuh. Bagaimana jaringan lemak kita, bagaimana organ-organ kita mencerna setiap makanan, mencerna hormon-hormon ini bekerja, itu akan sangat dipengaruhi oleh jadwal ataupun jam yang kita makan. Semakin teratur jam tersebut kita bisa lakukan, pengaturan di dalam tubuh kita akan jauh lebih baik, sehingga dalam mengatur ingin mencapai berat badan yang ideal itu akan jauh lebih mudah dibandingkan yang justru skip ataupun tidak mengonsumsi berbagai jenis makanan di jam-jam tertentu.
Ini jadwal. Jenis. Tadi kembali lagi, ada yang namanya karbohidrat, ada yang namanya sayur dan buah untuk vitamin dan mineralnya, juga sumber protein, dan juga sumber lemak. Kita harus mengonsumsi karbohidrat, protein, lemak, dan juga serat, serta vitamin dan mineral sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Sekali lagi, ini dalam range, bahwa tidak ada yang ideal sama persis untuk kita semua secara keseluruhan. Nah, sekarang siapa yang di sini mungkin teman-teman sekalian suka banget nih, saya kalau nggak makan nasi ya, biasanya kalau orang Indonesia selalu bilang, saya kalau nggak makan nasi nggak berasa makan, misalkan seperti itu. Boleh, tapi kita pilihlah sumber karbohidrat yang mengandung tinggi serat. Jangan kita pilih, maaf, roti putih, donat misalnya, atau es krim. Itu semua mengandung karbohidrat. Tapi sayangnya karbohidrat yang memiliki kandungan gula yang bisa meningkatkan kita punya kadar gula darah di dalam tubuh. Dan tentunya gula yang tinggi ataupun karbohidrat yang sederhana tadi itu akan menumpuk di dalam tubuh kita menjadi timbunan lemak tadi. Akan berbeda kalau kita mengonsumsi yang mengandung tinggi serat. Kita konsumsi dalam jumlah yang seharusnya, dalam jumlah yang sesuai, itu akan memberikan rasa kenyang yang lebih cepat dan lebih lama. Bertahan lebih lama, maaf. Sehingga dia tidak akan mengakibatkan lonjakan gula darah dan tentunya akan jauh lebih baik untuk kondisi kesehatan kita ke depannya. Protein. Apa sih protein? Protein dibagi dua. Tadi kan mungkin udah ada saya berikan sedikit gambaran. Teman-teman juga mungkin udah tahu ayam, ikan, daging, tahu, tempe. Kalau di Indonesia enaknya nih ada sumber nabati yang sangat banyak ya. Tahu, tempe ini makanan kita sehari-hari mungkin. Mungkin kalau yang dari luar, kacang-kacangan itu adalah salah satu sumber protein nabati yang sangat baik. Dan juga tidak boleh dilupakan adalah susu. Susu adalah salah satu protein yang cukup lengkap yang bisa kita konsumsi sebenarnya untuk sehari-hari. Kalau tidak ada intoleransi daripada laktosa. Tapi kita harus memilih. Dari sekian banyak protein yang ada, kita tentunya tetap memilih yang lemaknya lebih rendah kalau kita ingin mencapai berat badan yang baik. Fungsinya apa sih protein ini? Dia membantu kita kenyang lebih lama, juga untuk mempertahankan tadi masa otot kita. Dia bisa berperan sebagai antibakterial, antivirus, juga bisa untuk kesehatan jantung dan tulang. Jadi sebenarnya manfaat protein ini selain untuk struktur atau rangka tadi, yang lain juga banyak nih fungsinya. Lemak, siapa yang suka makanan digoreng? Ada yang suka makanan yang di sebelah kanan nih, dibandingkan yang di sebelah kiri. Kita bergunakan minyak-minyak yang baik, tapi kok mahal ya dokter? Kita gunakannya kan tidak banyak. Kita gunakannya nggak banyak. Sekarang minyak sayur aja harganya juga sudah sekian. Tapi maaf, komposisinya memang dia tidak sebaik yang tidak jenuh ini. Kita harus membatasi, bukan tidak memakai sama sekali, kita membatasi yang lemak jenuh tadi. Yang ada di santan, yang ada di minyak kelapa sawit, itu kita harus batasi. Tapi yang ada di makanan-makanan seperti ini, kalau bisa kita hindari. Karena ini yang akan memicu terjadinya penumpukan-penumpukan lemak dan penyumbatan-penyumbatan di pembuluh darah. Dan sayangnya nanti akan berakhir pada gangguan pembuluh darah ataupun penyakit jantung di kemudian hari. Jadi tentunya untuk yang sehat, kita mau sehatkan, jadi 20-25% dari total kalori. Semoga nggak kecepatan ya. Lalu kita ngomongin tentang serat. Serat ada di buah dan ada di sayuran, sebagian besar. Tapi bukan berarti di dalam kita punya karbohidrat tidak ada seratnya. Itu tetap ada seratnya. Tapi tidak setinggi yang ada di buah dan di sayuran biasanya. Ada yang serat larut, ada pun serat tidak larut. Ini berfungsi untuk mengontrol gula darah, mengontrol kolesterol, juga untuk
mencegah yang namanya mungkin yang susah buang air besar ke belakang, makan sayur yang banyak atau buah yang banyak. Sehingga seratnya bisa terpenuhi dan membantu memperlancar pencernaan kita sehari-hari. Nah, sekarang siapa di sini mungkin selama pandemi ini yang waktu awal-awal ikut-ikutan konsumsi suplementasi yang berbagai macam karena ingin mendapatkan daya tahan, vitamin D, vitamin C, agar tidak terkena maaf si COVID ini, berlomba-lomba mengonsumsi dalam dosis tinggi. Padahal sebenarnya vitamin memang benar dibutuhkan tadi, dia sebagai penunjang untuk kebutuhan energi kita sehari-hari, tetapi vitamin ini termasuk dalam kategori mikronutrien, di mana dibutuhkannya tidak dalam jumlah besar. Dibutuhkan hanya dalam jumlah kecil. Contoh, vitamin A, dia bermanfaat memang untuk antioksidan, dia bermanfaat untuk mungkin kesehatan mata yang kita tahu. Tapi kita butuhkannya hanya dalam satuan mikrogram, kecil sekali. Sedangkan kalau kita mengonsumsi di bahan makanan kita sehari-hari, baik di hati ayam contohnya, atau di ayamnya sekalipun, ini sudah mendapatkan berpuluh kali lipat daripada yang seharusnya kita butuhkan. Telur. Kita konsumsi 1 butir kuning telur, 1,5, maaf, ini per 100 gram. Itu kita sudah bisa mendapatkan jumlah yang kita butuhkan untuk vitamin A. Sebaliknya juga vitamin D. Kita butuhkan untuk kesehatan kita, untuk metabolisme energi kita, dan ini dibutuhkan dalam jumlah yang kecil saja. Vitamin C, siapa yang mengonsumsi vitamin C dalam dosis yang mungkin 1.000 atau 2.000? Ada yang berlomba-lomba untuk mengonsumsi sampai 1.000 sehari, setiap hari, misalkan seperti itu. Padahal kita butuhnya kalau wanita hanya 75 mg, yang laki-laki itu hanya sekitar 90 mg per hari. Dan jika ingin mendapatkan fungsi sebagai antioksidan ataupun untuk daya tahan tubuh, kita butuh sekitar 200 mg. Tapi kita konsumsi saja jeruk, misalnya. Jeruk 2 buah, udah dapat sekitar 100. Ditambah lagi pepaya deh 1, sudah bisa memenuhi kebutuhan kita dalam sehari sebenarnya. Mungkin yang perlu tambahan suplementasi di sini memang benar adalah vitamin D. Fungsinya cukup banyak, dia untuk uptake asam amino ataupun protein ke otot, dia juga bisa membantu menghambat pembentukan dari lemak sehingga bisa membantu pada orang, dia ditemukan kurang pada orang-orang yang mengalami kegemukan. Sehingga ini bisa membantu proses metabolisme daripada orang-orang yang ingin mengurangi berat badannya. Di makanan ada memang, tapi memang dalam kandungan yang kecil sekali. Jadi memang biasanya kita butuhkan suplementasi untuk vitamin D. Ya. Nah, kita masuk ke olahraga tadi, aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya bukan berarti saya kerja dari pagi sampai malam, dokter, itu sudah melakukan suatu aktivitas fisik yang sangat berat. Makanya saya lapar, makanya saya makan. Bukan. Aktivitas fisik di sini lebih kepada badan kita yang bergerak. Apakah harus bergerak yang heboh? Yang berat-berat olahraganya? Enggak. Kita butuh hanya kombinasi daripada yang aerobik dan juga dengan penambahan sedikit olahraga kekuatan. Berapa sih kebutuhannya? Ya 30 menit sehari sampai 50 menit atau sekitar 150 menit per minggu dengan intensitas sekitar yang mediumnya saja cukup. Jadi kombinasi antara aerobik ataupun kekuatan. Ini memang mungkin tidak saya bisa bahas secara detail sekali karena biasanya ini dibantu sama sejawat olahraga. Tapi pemenuhan aktivitas fisik ini sangat diperlukan jika kita ingin memiliki berat badan ataupun kondisi kesehatan yang optimal. Jadi bagaimana sih kalau ditanya kita memulai pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, sehingga kita bisa mencapai berat badan yang ideal tadi, kita tentukan dulu kita punya target. Kalau bisa konsultasikan ke dokter, target kita maunya seperti apa, kondisi kesehatan kita seperti apa, bagaimana kebiasaan kita, apakah kita bisa menerapkan hal tersebut. Dan yang pasti kita butuh motivasi dan konsistensi dari diri kita sendiri, sehingga
itu bisa kita terapkan untuk jangka panjang. Sedikit take home message bahwa pola hidup sehat itu tidak hanya makanan saja, tapi juga mencakup kita punya pikiran, aktivitas, lingkungan, dan juga istirahat kita di situ. Pilih diet yang aman, pola makan yang aman untuk diri kita sendiri. Jangan ikut si A, ikut si B. Mungkin si A berhasil, tapi mungkin belum tentu untuk diri kita sendiri. Pilih pola penerapan yang dapat diterapkan untuk jangka panjang. Semakin bervariasi dan beragam konsumsi makanan yang kita konsumsi, itu akan bisa melengkapi kebutuhan mulai dari makro dan juga mikronutrien yang kita butuhkan. Lakukan aktivitas fisik yang tepat, dan juga kalau bisa memang dikonsultasikan ke dokter untuk mendapatkan yang sesuai. Mungkin kira-kira gitu sih, semoga nggak kecepatan, dan teman-teman kalau mau nanya silakan. Oke. Oke, baik dok. Berarti tadi ada poin yang aku tangkap ada 3J ya dok ya? Ya, betul. Jumlah, jadwal, jenis ya dok ya? Terus tadi Tambahan yang 4 jumlah. sebenarnya sih. Oh ada 4 ya sekarang. Jurusnya, tuh kan, atau cara masaknya. Caranya ya dok ya. Tadi yang jumlah itu ya dok, yang kalau seperempat ya proteinnya ya dok ya. Berarti ya buah sayurnya itu setengah piring. Kalau aku kebalik dok kalau makan. Buah sayur. Ayam Buah sayurnya dagingnya itu seperempatnya ya? setengah, iya. Buah sayurnya cuma setengah. Seperempat dok, pantesan aja ini kayaknya. Nasinya atau Nasinya, karbohidratnya sih gimana? nasinya emang seperempat dok, cuman proteinnya kebanyakan kayaknya kalau setiap makan itu. Oh, sebenarnya tergantung sih. Itu belum tentu salah sih yang kamu Oh lakukan. gitu. Tergantung nanti kita ada hitungannya sih. Itu kan makanya tadi saya bilang, itu panduan secara umum. Kalau kita terapkan secara apa ya, saya suka bilang bahwa oke, secara umum belum sempat konsultasi, belum sempat hitung ini itu, kita terapkan dengan pola yang seperti tadi. Biasanya itu akan cukup menerapkan pola gizi seimbang. Tapi kalau misalnya ada kondisi tertentu, punya target tertentu, misalkan oh Cindy ingin meningkatkan massa otot atau ingin ada penurunan berat badan tadi, mungkin benar jumlah protein yang dikonsumsi mungkin akan perlu lebih banyak. Akan tetapi mungkin ada pemilihan dari jenis protein yang harus kita adjust ya, misalkan di situ. Oke ya, kalau orang bilang ada makan dada ayam ya dok ya, itu justru lebih Oke. bagus ya dok ya. Oh daripada Belum apa tentu. Oh belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Kalau aku nggak terlalu suka nasi, proteinnya kebanyakan dok. Kalau makan lauknya kebanyakan. Tergantung. Jadi sebenarnya kalau tadi dibilang, kalau dilihat berdasarkan komposisi, sebenarnya antara dada, tadi kan Cindy menyinggung mengenai dada dan paha mungkin ya, orang kadang suka bertanya, apakah harus saya selalu makan dada untuk menurunkan berat badan saya? Memang berdasarkan komposisi, lemak yang ada di dalam bagian dada ayam itu lebih rendah dibandingkan yang ada di paha tentunya. Tapi kita sebenarnya bisa melakukan suatu modifikasi terhadap jenis ataupun cara mengolah makanan yang tadi kita olah. Boleh nggak makan paha? Boleh-boleh saja, tapi mungkin untuk mengurangi kadar lemak yang ada di paha tersebut, salah satunya kita bisa membuang kulitnya sih. Oh, dibuang kulitnya. Iya, mau nggak mau. Jadi makan ayamnya nggak pakai kulit ya. Kalau makan KFC nggak seru ya dok ya, nggak pakai Iya, kulit nah tapi. itu. Nah itu ya biasanya jadi berebutan antara kulitnya ya gitu. Cuman kalau ditanya ingin pola makan yang sehat, kalau ingin pola makan yang sehat itu memang kulitnya akan jauh lebih baik untuk dibuang. Itu salah satu contohnya tadi. Oke, baik dok. Ini sepertinya ada di kolom Q&A nih udah ada yang nanya beberapa nih dok ya. Aku coba bacakan satu persatu dulu ya dok ya. Ini dari Bapak Antonius Yuni Setiawan ya. Apakah ada waktu terbaik konsumsi air minum agar dapat membantu menurunkan berat badan lebih cepat? Terima kasih. Nah, gimana ini dok? Langsung jawab aja ya. Langsung dijawab aja dok. Oke, terima kasih Pak Antonius. Apakah ada waktu terbaik untuk konsumsi air minum? Sebenarnya tidak. Akan jauh lebih dibandingkan kita hanya memperhatikan kapan waktu terbaik, tapi apakah kita sudah mengonsumsi air tersebut dalam jumlah yang tepat? Apakah sesuai dengan kebutuhan kita? Kapan saja kita boleh mengonsumsi air tersebut untuk menurunkan berat badan? Kedua, kita juga harus memperhatikan air yang kita konsumsi itu apakah benar hanya air putih saja?
Kadang kan saya minum air kok cukup banyak, tapi misalkan hanya teh, misalkan. Kadang ada orang yang menganggap teh itu adalah suatu air minum, walaupun tawar ya sekalipun. Tapi kan dia ada kandungan-kandungan lain di dalamnya. Kalau memang ingin menurunkan berat badan, terus kan sering dikatakan bahwa jika ingin menurunkan berat badan, minum air dulu yang banyak biar Sebelum kenyang makan. sebelum makan, jadi makannya jauh lebih sedikit. Sebenarnya nggak juga sih sebenarnya. Karena air ini akan bermanfaat untuk memang membantu metabolisme kita. Tapi bukan berarti kalau misalnya kita konsumsi air terus-terusan yang lebih banyak, ya tentunya terlalu banyak pun tidak akan memiliki efek yang baik untuk tubuh kita ya. Jadi segala sesuatu yang berlebih tentunya tidak akan menjadi sesuatu yang baik, walaupun air putih ini termasuk salah satu nutrisi yang sangat baik untuk tubuh kita. Jadi kalau ditanya seperti tadi, apakah ada waktu terbaik? Sebenarnya tidak ada waktu terbaik. Kapan saja kita boleh mengonsumsi air putih tersebut, terbagi dengan jumlah yang sesuai, dan tentunya air putih tawar ya, tidak macam-macam. Jadi sebenarnya nggak ada, bukan masalah waktu terbaik. Gitu sih. Oke. Air putih yang penting ya dok ya, jangan ditambahin sirup-sirup ya, sama aja. Betul, Gitu ya. sama aja. Oke, yang pertanyaan kedua ini dok, ada dari Bapak Imade Yuda Pratama, untuk buah-buahan lebih baik dimakan langsung atau dibuat jus atau sama-sama bagus? Oke, terima kasih Bapak Yuda ya tadi ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini sering sekali ditanyakan juga sih, memang pertanyaan yang cukup oke. Ada yang kalau ditanya apakah buah baik dimakan langsung atau dibuat jus, jelas baik dimakan langsung. Karena begini, dengan kita melakukan suatu proses, buah tersebut dipotong saja, itu sudah bisa mengurangi kandungan nutrisi yang ada di dalam buah tersebut. Vitamin dan mineralnya akan tentunya berkurang, termasuk mineral di dalamnya. Apalagi jika dilakukan suatu metode jus ini banyak ya zaman sekarang, ada yang di blender yang masih ada ampasnya, ada yang juga dilakukan yang mungkin zaman sekarang yang sudah keluar hanya sarinya saja. Semakin halus atau semakin terbuang buah tersebut, ampas dari buah tersebut, akan semakin hilang kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, jelas lebih baik dimakan langsung. Oke, baik. Lebih simpel juga ya dok ya, dimakan langsung ya Betul. sebenarnya ya, langsung tinggal dipotong aja. Oke, Tinggal pertanyaan ketiga dok, dari Bu Gabriela Putri. Dok mau tanya, apa bisa menurunkan berat badan dengan kalori defisit atau jaga makanan saja tanpa olahraga? Nah itu, terima kasih Ibu Gabriela ya, thank you. Pertanyaan yang sama, tadi kan saya juga bertanya nih. Saya tidak mau, sering sekali ditanyakan bahwa apakah bisa sebenarnya kita melakukan hanya kalori defisit tanpa berolahraga? Jawabannya bisa. Kalau ditanya apakah bisa, bisa. Tapi pertama, tentunya penurunan yang dilakukan tidak akan bisa sebaik yang melakukan olahraga. Karena biasanya pada orang-orang yang sudah obesitas itu terjadi gangguan daripada metabolismenya sendiri. Sehingga memang orang-orang yang sudah mengalami kegemukan tentunya akan sulit untuk menurunkan berat badannya. Kadang sering mereka mengatakan bahwa saya sudah melakukan pengurangan makanan, dok. Saya sudah mengurangi atau menghitung kalori yang saya konsumsi, tapi kok nggak turun-turun juga. Karena memang pengaturan di dalam tubuhnya sudah tidak baik ya, sebenarnya kira-kira seperti itu. Nah, olahraga adalah salah satu yang kita perlukan atau kita butuhkan untuk membantu mengurangi ataupun memperbaiki metabolisme yang sudah tidak baik tadi. Olahraganya sebenarnya tidak perlu berat. Kadang orang sering mengatakan karena saya malas berolahraga, saya tidak sempat berolahraga, sehingga mereka lebih memilih hanya ingin mengurangi makanannya saja tanpa melakukan hal tersebut. Akan tetapi hasilnya tentu tidak akan optimal dan juga akan sampai titik stuck yang cukup cepat. Jadi dia akan berada di fase tersebut terus-menerus. Jadi
akan jauh lebih baik olahraga ringan, misalnya tidak perlu misalnya mencapai sekitar mungkin target yang tadi 30 menit, tapi kita bisa minimal lakukan sedikit pergerakan sehari-hari untuk membantu mempertahankan massa otot kita, membentuk sedikitnya massa otot, sehingga lemaknya bisa berkurang. Kira-kira gitu sih. Jadi kalau ditanya bisa, cuman akan lama dan tentunya tidak akan optimal. Oke. Tapi kalau olahraga yang baik itu sebenarnya kita harus sampai benar-benar berkeringat gitu nggak sih, Dok? Atau sebenarnya ya Enggak sudah juga. gitu kan? Nggak juga ya berarti ya, Enggak Dok? juga. Keringat tidak selalu menjadi suatu tolak ukur bahwa Oh, kita sudah terbakar sekian banyak kalorinya. oh, Memang, tapi oke. salah satu berkeringat itu bisa memperlihatkan bahwa kita punya metabolisme masih cukup baik atau tidak biasanya. Tapi tidak selalu yang namanya keringat itu menjadi tolak ukur bahwa kita sudah melakukan olahraga itu dengan benar atau tidak sebenarnya. Jadi Oh, ada yang memang yang produksi keringatnya memang tidak terlalu banyak, ya biasanya ya itu tidak bisa kita jadikan sebagai tolak ukur juga sih sebenarnya untuk hmm. keringat. Apalagi sekarang banyak olahraga yang ringan-ringan ya, Di Dok ya. indoor, Sekarang kan di YouTube yang ya ringan-ringan. tutorialnya Benar. seperti itu. Jangan melihat ringan. Sebagai contoh mungkin olahraga, saya suka melihat ya yang low impact saja atau melakukan yoga ringan Yoga misalkan. ya. Ya, itu kita nggak boleh bilang itu ringan loh. Itu benar-benar sebenarnya bisa melakukan pembakaran yang cukup, membentuk tubuh dan membentuk massa otot yang sangat baik. Walaupun hanya dilakukan simpel. Kalau gerakannya benar, tidak butuh waktu lama, itu bisa memperbaiki ataupun membantu meningkatkan massa otot yang kita perlukan. Jadi sebenarnya nggak perlu waktu lama sih sebenarnya. Untuk memulai ya, untuk memulai. Walaupun mungkin awal-awal tidak bisa langsung seperti target yang tadi saya bilang bahwa oke, 30 menit sehari atau 190 menit per minggu. Tapi jika kita mau memulai walaupun hanya 5 menit, hanya angkat kaki saja waktu kita duduk, itu sudah kita bisa bilang sebagai suatu aktivitas fisik awal, dan itu akan sangat membantu untuk kita penurunan berat badan. Oke, baik. Oke, Dok. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Daniel. Dok mau bertanya, sekiranya sudah obesitas, kemudian memutuskan untuk sedot lemak agar lebih cepat ramping, apakah ada efek samping? Semua tindakan ataupun apa ya, saya selalu bilang walaupun kita melakukan suatu restriksi kalori sekalipun yang kita katakan aman, itu pasti ada suatu efek samping. Apalagi sedot lemak ya, apalagi sedot lemak, ataupun zaman sekarang mungkin pernah mendengar yang namanya bariatrik. Jadi dilakukan intervensi tertentu juga terhadap kita punya isi lambung ataupun kita punya jalur dari pencernaan kita. Apakah ada efek samping? Jelas ada efek sampingnya, tapi mungkin ini untuk kompetensinya lebih ke sejawat lain untuk mengutarakan efek samping dari hal tersebut, karena biasanya kami tidak bisa langsung mengatakan ini jeleknya seperti ini. Nanti kita kena lagi. Gitu sih. Oke, kita Karena ini move ada on. kompetensi dari beliau-beliau yang di sana sebenarnya kan. Oh, oke. Sejawat-jawat bedah kita di sana. Oke, baik Dok. Kita lanjut ya ke pertanyaan kelima. Selamat sore Dok, izin bertanya. Ini dari Bu Alvina ya. Jika sudah Oke, terlalu banyak makan siang, apakah harus melewatkan makan malam? tentunya tidak. Tentunya tidak. Jika sudah terlalu banyak makan siang, apakah harus melewatkan makan malam? Tentunya tidak. Tapi kita bisa melakukan pengaturan pada saat kita makan malam, kita mengonsumsi jenis-jenis. Karena kan sebenarnya fokusnya ataupun inti daripada defisit kalori yang kita lakukan adalah seberapa banyak kalori yang kita masukkan. Jika memang waktu makan siangnya mungkin sedikit berlebih, kita bisa melakukan suatu modifikasi. Waktu kita makan malam, kita pilih berbagai macam mungkin jenis makanan yang lebih rendah kalorinya, yang lebih tinggi seratnya, dan memiliki mungkin kandungan protein yang bermanfaat untuk tubuh kita. Tapi apakah kita harus melewatkan? Tentunya tidak. Kembali lagi, ada jadwal makan yang harus kita penuhi tadi. Untuk mengatur yang namanya clock time di dalam tubuh.
Sehingga tubuh kita memang sudah terbiasa bahwa pada jam-jam tertentu diberikan suatu isi makanan, sehingga metabolismenya akan sangat baik, dan nanti akan mempengaruhi terhadap penurunan dari berat badan itu sendiri. Jadi kalau memang sudah berlebih, yang dimakan malamnya kita bisa lakukan pengaturan, bahwa ya kita pilih yang kalorinya lebih sedikit, atau kalau perlu yang kalorinya sangat kecil, tapi kita juga bisa modifikasi jenis-jenis makanannya dan jenis daripada makanan yang kita konsumsi. Gitu sih. Jadi bukan di skip. Gitu Oke. Ibu Alvina ya tadi ya Iya, namanya. Ibu Alvina. Oke, selanjutnya nih Dok, ini banyak yang tertarik sekali ini kayaknya Dok ya. Karena Selanjutnya nih, obesitas ya. iya, iya kali ya Dok ya. Oke, selanjutnya ini anonim sih Dok ya. Ini nama. Mm-mm. Oke, sebentar. Bagaimana pola makan yang baik untuk seseorang yang sedang terkena gangguan lambung, seperti mah atau Oh, asam lambung, gitu Dok? oke. Terima kasih. Eh, Sering sekali ditanyakan, saya ingin melakukan pengaturan berat badan, pengaturan pola makan, tapi saya memiliki gangguan lambung. Apakah saya masih bisa melakukan program diet? Bisa banget, bisa sekali. Jadi bagaimana sih sebenarnya? Jelas tadi kita lakukan yang namanya penyesuaian daripada jadwal makan dari orang tersebut. Kalau orang yang memiliki gangguan asam lambung ataupun gangguan di pencernaan seperti MAH atau GERD kadang juga ada, itu kita bisa lakukan yang namanya satu small frequent. Jadi kita makan dalam jumlah yang kecil, tetapi dalam porsi frekuensi yang diseringkan. Mungkin sekitar 2-3 jam kita isi makanan, tetapi jenis makanan dan jumlah makanan yang kita konsumsi itu harus disesuaikan jumlahnya sesuai dengan kebutuhannya, kalorinya juga disesuaikan sehingga bisa tetap melakukan namanya restriksi dari kalori tersebut, tapi yang mengakibatkan asam lambungnya kumat atau mahnya kumat itu kan karena kosongnya terlalu lama. Kalau kita berikan dalam porsi yang kecil-kecil, itu tidak akan membuat mahnya kumat, justru akan bisa membantu memperbaiki atau menyembuhkan keluhan mah tersebut biasanya. Saya cukup banyak pasien yang akhirnya bilang bahwa GERD-nya tidak kumat lagi, mahnya nggak kumat lagi setelah mengikuti pola makan yang dianjurkan. Jadi itu bisa banget sih, sebenarnya bisa sekali yang namanya orang dengan gangguan asam lambung mengikuti program diet. Gitu sih. Berarti porsinya kecil-kecil tapi sering gitu ya Dok ya, nggak Itu salah makannya. satunya. Itu Oke. salah satunya. Oke, kita move lagi ke pertanyaan berikutnya dari Pak Ferdi Amara. Kira-kira apa pengaruh health weight kepada semangat karyawan dalam bekerja? Jika ada pengaruhnya, bagaimana kita bisa membuat workplace kita sadar terhadap health weight? Gitu, Oke, Dok. wah, ini good banget nih untuk komunitas Lingkungannya, ya berarti iya. ya, sebenarnya lingkungannya ya berarti ya pertanyaannya kira-kira seperti itu. Apakah pengaruh healthy weight? Tentunya menurut saya sangat-sangat berpengaruh. Contohnya begini, kalau misalnya orang tersebut dalam kondisi tadi, kekurangan ataupun kelebihan daripada status gizinya, biasanya akan mempengaruhi satu, kinerjanya. Orangnya lebih cepat ngantuk, orangnya tidak akan bersemangat dalam bekerja. Kedua, kalau misalnya orangnya kekurangan status nutrisinya tadi, rentan terhadap suatu penyakit. Tentunya kalau kita bolak-balik sakit, otomatis kita tidak bisa bekerja dengan baik. Sebaliknya, kita berada dalam kondisi status nutrisi yang berlebih misalnya, atau kegemukan. Sehingga baru bekerja sedikit saja sudah dalam kondisi yang kelelahan misalnya. Atau disuruh cepat untuk melakukan sesuatu, mungkin terganggu pergerakannya. Karena misalnya biasanya orang-orang yang mengalami kelebihan berat badan, ada gangguan di ototnya, gangguan di tulangnya, gangguan di pinggangnya, gangguan di, baru ini. Lalu baru bekerja sebentar mungkin yang paling sering dikeluhkan adalah ngantuk, tidak semangat. Tapi jika kita sudah berada dalam penerapan pola hidup sehat, bukan hanya health weight ya, bukan hanya healthy weight sebenarnya di sini, yang perlu ditekankan bahwa kita dalam keadaan healthy secara keseluruhan. Baik daripada berat badannya, pola makannya, pola tidurnya, juga lingkungannya sudah sehat,
Tentunya itu biasanya orang-orang akan selalu bilang, saya sudah melakukan penurunan, pola makannya juga saya sudah atur. Ini badan saya jauh lebih enak, Dok. Saya bisa melakukan berbagai macam aktivitas yang tadinya saya tidak bisa lakukan. Saya bisa lebih konsentrasi, saya bisa lebih melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tentunya saya sebelumnya mungkin terbatas melakukannya. Apakah, tadi apa yang kedua, bagaimana Pengaruhnya bagaimana kita membuat workplace kita sadar, Dok, terhadap health way. Kalau kita ingin membuat sekeliling kita sadar, biasanya saya selalu bilang, coba kita terapkan dulu ke diri kita sendiri. Kalau kita bisa berhasil dan memiliki hasil yang bisa ditunjukkan kepada sekeliling kita, dan kita bisa konsisten dalam melakukannya, itu yang akan diikuti biasanya oleh teman-teman di sekeliling kita. Atau biasanya saya suka bilang juga, kalau misalnya kita sendiri berada dalam posisi yang, kan ada orang yang cukup ekstrovert ya, misalnya seperti itu, yang cukup bisa menginfluence orang-orang di sekelilingnya, diajak bareng-bareng, oke kita terapkan yuk yang namanya program ini yuk selama misalnya 2 atau 3 minggu ke depan. Kalau hasilnya baik, tentunya kita bisa melanjutkan. Tapi kalau misalnya ada yang mungkin tidak bertahan, ya itu dilakukan bersama-sama, itu bisa menjadi salah satu pilihan, atau kita memberikan suatu hasil yang ada di diri kita sehingga orang lain melihat, oh, si ini yang tadinya menerapkan pola ini ternyata berhasil, hasilnya akan jauh lebih baik ya, kira-kira begini. Biasanya mereka akan mengikuti. Kira-kira gitu sih. Jadi Iya, bisa berarti 2 cara sebenarnya. memotivasi lah kita ibaratnya Iya, jadi contoh motivasi, ya. benar. Benar, kita bisa menjadi contoh ataupun kita mengencourage ya keseluruhan sebenarnya, dilakukan sama-sama misalkan. Oke, kita lanjut lagi Dok ke pertanyaan berikutnya. Dari Bu Adriana, di tahap awal bagaimana menghilangkan kebiasaan ngemil dan makan snack gorengan? Gitu Dok. Aduh, ngemil snack ataupun gorengan. Aduh, gorengan ya. Bagaimana menghilangkan kebiasaan ngemil? Kebiasaan ngemil bukan dihilangkan, Bu, tapi diganti cemilannya. Karena kalau yang tadi mungkin bisa lihat di bahan yang tadi saya share, dari jadwal makan, sehari kita bukannya tidak ngemil. Saya kasih 2-3 kali cemilan biasanya. Tapi cemilannya kita ganti. Namanya memang yang namanya gorengan atau tepung, itu adalah sesuatu yang cukup edik, ditambah gula biasanya. Itu jauh lebih posisinya mungkin gini sih, saya selalu bilang bahwa gula ini ataupun makanan-makanan yang ringan atau bertepung itu menjadi sesuatu yang edik, seperti kayak kita ketagihan terhadap sesuatu, obat-obatan atau minuman tertentu. Nah, bagaimana menghilangkan itu? Satu, diganti. Kedua, kembali lagi kepada motivasi. Motivasinya harus kencang. Saya tujuannya mau sehat, saya tujuannya mau memiliki berat badan ataupun komposisi tubuh yang baik. Sehingga saya mau mengganti gorengan saya dengan apel. Itu salah satu contoh. Itu salah satu contoh. Apa yang kita dapatkan? Mungkin saya selalu berpikir memberikan suatu logaritma bahwa saya perbandingkan si gorengan tadi, anggaplah bakwan goreng atau mendoan tadi, dengan sebuah apel atau pisang, orang akan lebih memilih mendoan atau bakwan goreng tadi. Tapi mungkin kita ajak berpikir di sini, mungkin bukan siapa tadi, Ibu Adriana ya, maaf. Bukan Ibu Adriana saja, kita sama-sama berpikir, apa yang kita dapatkan kalau kita mengonsumsi dari gorengan tadi? Apa yang kita dapatkan? Kita dapat apa? Enaknya, Dok, itu enak banget, Dok, itu kalau dimakan. Oke, kita dapat enak. Selain enak tadi, kita dapat apa? Dapat penyakitnya juga sebenarnya Dok ya. Sebelum nyampe ke penyakit, kita dapat lemaknya, Sin. Karena kan Oh digoreng ya. iya. Kita dapat kalori yang tinggi ya, misalkan kayak gitu. Ada lagi nggak yang kita bisa dapatkan dari situ? Mungkin ujung-ujungnya kita bisa mendapatkan suatu penyakit. Kalau misalkan contohnya, kita konsumsi gorengan, yang paling cepat mungkin nggak enak tenggorokan ya, zaman sekarang.
paling cepat itu ya, paling cepat itu sih. Tapi kalau misalnya kita konsumsi banyak-banyak dalam itu tadi mungkin menjurus kepada tadi kenaikan berat badan, lemak yang tinggi, kalori yang tinggi. Sedangkan kita coba berpikir bahwa tadi yang sebelah kanan ini kita ada apel, atau pisang, atau buah-buahan yang lain, atau ada cemilan yang cukup rendah kalori lain. Rasanya enak nggak? Ya nggak seenak gorengan lah dok, dia bilang kayak gitu. Sudah dicoba? Saya bilang kan. Tapi kalau misalnya kita biasakan diri kita mengonsumsi tadi si buah tadi, apa yang kita dapatkan? Kita dapat seratnya, kita dapat dia punya vitaminnya, kita dapat dia punya mineral, kita dapat dia punya karbohidratnya. Kebutuhan energi kita juga terpenuhi. Untuk rasa, itu akan terbiasa dengan seiring kita semakin sering kita konsumsi, itu akan semakin adaptasi kita punya tubuh. Jadi kalau bagaimana tadi tahap awal kita coba ganti dan biasakan motivasi kita tetap ada. Kira-kira gitu sih. Oke, baik dok. Oke, kita lanjut nih dok. Ada beberapa lagi nih ya. Dari Bu Lisa, dari Simas Insurtech, apakah kalau mau naikin berat badan secara sehat itu harus banyak makan protein dok? Dia naikin berat badan akhirnya ya, bukan cuma mau menurunkan ya, jadinya ya ada yang Jadi mau ini menaikkan underweight juga. kan? Underweight mungkin ya. Iya. Apakah harus banyak protein? Tadi Ibu Lisa ya? Iya. Oke, terima kasih Ibu Lisa. Apakah harus banyak makan protein? Bukan harus banyak sih, Bu. Lebih tepatnya adalah harus konsumsi protein sesuai dengan kebutuhan. Dilihat juga dari kondisi kesehatan dari orang tersebut. Saya tidak bisa langsung bilang harus konsumsi yang banyak, karena banyak untuk Ibu mungkin berbeda dengan banyaknya saya atau banyaknya Cindy ataupun teman-teman yang ada di sini. Kembali lagi ke arah situ. Karena konsumsi protein di sini memang sangat diperlukan untuk menaikkan berat badan, sehingga yang naik itu bukan lemak, tapi massa otot. Akan tetapi, sayangnya, protein yang terlalu berlebihan pun juga tidak baik untuk kondisi ginjal kita sendiri. Jadi kita memang harus benar-benar menghitung kira-kira kebutuhannya berapa, jenis proteinnya seperti apa, dan seberapa banyak. Karena memang benar biasanya kita lakukan melebihkan untuk jenis komposisi dari protein yang ada, tapi kita lihat juga status kesehatannya seperti apa. Kira-kira gitu. Oke, baik dok. Kita lanjut lagi next. Ini dari Pak Yoga Mahatma. Selamat sore, seefektif apa untuk penggunaan pil pembakar lemak? Dan apa efek yang dapat didapatkan tubuh untuk konsumsi pil tersebut, dok? Obat ya? Pil pembakar lemak. Seefektif apa? Sebenarnya bukan pembakar ya Pak. Jadi dia sebenarnya kalau yang kami kadang suka anjurkan atau kami pakai yang sudah di-approve itu dan masih dalam tahap aman, itu sebenarnya bukan pembakar, tapi lebih kepada, bukan fat burner jadinya, lebih ke menghambat penyerapan dari lemak. Contohnya kita konsumsi ayam goreng, tidak 100% dari ayam goreng tersebut lemaknya kita serap. Karena mengonsumsi dari obat tersebut, kita hanya ada sekitar 30-40% dari lemak tersebut yang dibuang lewat pembuangan kita. Efek yang didapatkan oleh tubuh apa? Sebenarnya karena lemak yang kita konsumsi bisa terbuang, tentunya kalau efek positifnya pada orang yang ingin menurunkan berat badan, dia bisa membantu mengurangi massa lemak yang ada di dalam tubuhnya. Tetapi sayangnya, kalau misalnya dikonsumsi terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan indikasi, lemak ini bukan sesuatu yang kita tidak butuhkan. Kita tetap membutuhkan suatu lemak, akan tetapi agar tidak berlebihan saja. Dia ada berbagai macam vitamin yang larut lemak, itu mungkin bisa terpengaruh dalam metabolismenya. Efek negatif lainnya biasanya yang kurang nyaman, itu tidak nyaman di pencernaan, agak kembung biasanya. Lalu dalam pembuangannya, lemak yang tadi keluar akan ikut keluar dalam bentuk lemak juga, karena tidak diserap oleh tubuh, alhasil keluarnya masih dalam bentuk lemak. Atau, maaf-maaf, bisa keluar
dalam bentuk lemak, tapi bukan di saat pembuangan, tapi di kita punya celana misalkan seperti itu. Tapi kalau untuk efek jangka panjang yang mempengaruhi kesehatan, sebenarnya sejauh ini yang di-approve ataupun yang kami gunakan itu sudah cukup aman sih untuk jangka panjang. Kecuali memang ada gangguan kesehatan di bagian hati ya, itu biasanya kami nggak berikan. Ada Oke, baik. kontraindikasinya juga. Oke, ini karena keterbatasan waktu, kita satu pertanyaan lagi ya dok ya. Pertanyaan terakhir silakan. ini dari Dr. Ratna. Selamat siang dok, untuk penurunan berat badan yang baik seharusnya dalam waktu berapa lama? Dan batasannya berapa beratnya? Sekarang ini kan terkenal diet keto. Apakah baik untuk semua orang atau ada kontraindikasi untuk orang-orang dengan penyakit tertentu? Terima kasih. Oke. Gitu. Oh dokter, hai dokter. Mm-mm. Untuk penurunan berat badan seharusnya berapa lama? Berapa lama ini tergantung, sebenarnya kalau saya jawab, tergantung dari berapa berat badannya dia dan berapa berat badan ideal yang dia targetkan sebenarnya. Tapi kalau mungkin lebih kepada berapa sih penurunan yang ideal atau yang baik untuk seseorang. Saya bisa jawab di sini adalah penurunan sekitar setengah sampai 1 kilogram per minggu. Itu yang aman. Batasannya sampai berapa tentunya kita akan mengejar berat badan idealnya dia. Jadi tidak ada batasan berapa lama sih sampai kita bisa capai berat badan idealnya. Atau bisa mencapai penurunan massa lemak yang sesuai dan mencapai otot yang sesuai. Itu jadi kalau ditanya seberapa lama, tergantung. Kalau yang maaf-maaf, misalnya dia obesitasnya berat sekali, sampai 30 sekian, ya tentu mungkin waktunya akan panjang ya. Tapi kalau yang amannya sekitar setengah sampai 1 kilo per minggu. Tadi ditanyain apa keto? Iya, diet keto. Oke. Apakah baik untuk semua orang? Tentunya tidak. Karena diet keto yang sampai ke masyarakat kita di Indonesia sayangnya tidak tepat sebenarnya. Kondisi diet keto yang seharusnya itu sebenarnya harus memenuhi berbagai macam persyaratan yang ada. Salah satunya, kita harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kepada orang tersebut bahwa orang tersebut dalam kondisi yang benar-benar sehat. Tidak hanya dari laboratorium, yang misalnya, oke, ginjalnya bagus kok, dia tidak ada gula, dia tidak ada hipertensi misalkan, tidak ada darah tinggi, oh berarti sehat nih, bisa nih kita bukan. Tapi sehat secara keseluruhan, dalam artian dalam kondisi lemak yang mungkin sampai pemeriksaan USG ataupun MRI yang sampai setingkat itu. Jadi kita perlu lihat benar-benar kondisi kesehatan secara keseluruhan. Apakah dia dalam benar-benar kondisi sehat? Tidak hanya berdasarkan faktor daripada profil lipidnya saja. Kedua, jenis lemaknya yang dikonsumsi itu bukan seperti yang beredar di masyarakat. 80% harus mengonsumsi lemak baik atau lemak tidak jenuh tadi. Bukan sembarangan akhirnya tidak mengonsumsi karbohidrat sama sekali, tapi mengganti semuanya. Saya kasih contoh yang dulu beredar, minum kopi aja dikasih butter. Nggak begitu. Kayaknya penerapannya salah. Dan ketiga, penerapan ini tentunya harus dalam pengawasan orang yang memahami dan tidak dalam jangka waktu panjang. Itu sekitar maksimal 6-8 minggu. Biasanya. Tapi itu benar-benar dilihat juga tuh, karena peningkatan-peningkatan dari profil lipidnya biasanya sering terjadi. Jadi tadi ada penyakit tertentu ya, kalau nggak salah apakah tidak boleh untuk penyakit tertentu, iya. Biasanya kalau memang orang-orang tertentu sudah, karena kan keto yang dijalankan ini akan mengakibatkan Dokter Olivia, mohon maaf, sepertinya terputus, dok. Suara dokternya hilang.
Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin kita sambil tunggu Dokter Olivia ya. Ini karena keterbatasan waktu juga, jadi tidak semua pertanyaan bisa kita bacakan ya. Untuk tadi yang sudah bertanya, Pak Antonius, Pak Imade, Bu Gabriela, Pak Daniel, Bu Alvina, kemudian Pak Ferdi, Bu Adriana, Bu Lisa, dan juga Pak Yoga, itu bisa mendapatkan tumbler ya dari tumbler ini untuk Bapak Ibu yang berada di kantor pusat boleh langsung diambil di Plaza Simas lantai 5, ruangan komben dengan budaya PIC-nya. Kalau untuk teman-teman yang berada di kantor cabang itu boleh DM ya ke Instagram @live@asm menyebutkan nama, NIK, kantor cabang dan tulis juga pemenang tanya jawab Health Talk ya. Nanti akan dibantu oleh panitia. Seperti itu. Oke, sebentar. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar Healthy Eating for Healthy Weight ini. Jangan lupa untuk mengisi kuesioner ya. Yang link kuesioner itu sudah di-share ya nanti oleh tim Culture Division melalui chat dan akan ditutup 30 menit dari sekarang ya Bapak Ibu untuk memenuhi yang training 40 jam ya. Kini tiba saatnya akhir kata untuk saya undur diri mewakili Culture Division dan segenap tim yang bertugas pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu ya. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Berikut linknya ada di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Nggak bisa connect, sorry sih. Nggak bisa connect punya. Oke, Udah, oke. Dok, iya udah di closing. tadi. Oke. Makasih Dokter Olivia ya Oke, sebelumnya thank Dok you. sudah mengisi acara webinar kita sore ini ya Dok ya. Tadi tiba-tiba nge-freeze hilang. Iya, apa Heeh. namanya hilang. Ini sampai sekarang nggak bisa connect laptop saya. Saya pinjam Firna nih. Oh, oke. Sudah waktunya juga kayaknya Dok ya tadi ya. Oke, Sudah siap. selesai. Terima kasih ya Dok ya sebelumnya Thank dan tim you. dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro ya Dok Makasih ya. ya. Makasih ya. Terima kasih. Selamat sore Dok. Oke. Nggak bisa sih. Kayak gitu deh. Padahal lagi seru gitu tadi nggak